Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Nama saya Ahmad Sofwan. Saya mahasiswa semester 2 Hubungan Internasional di FISIP UIN Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjabarkan tentang tugas teori hubungan internasional yang diampu oleh dosen KSK Dwi Payana yang berupa resensi dan menjawab pertanyaan yang ada di RPS. Pertanyaan yang ada di RPS itu berupa: pertama ada pendahuluan dan pengantar studi THI, lalu ada definisi teori, lalu ada epistemologi, metodologi dan ontologi, lalu ada sejarah THI, lalu ada peran teori dalam hubungan internasional, lalu ada level analisis dalam teori, dan yang terakhir ada aplikasi THI. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan satu persatu, dimulai dari pendahuluan dan pengantar studi THI. Dan saya menggunakan dua referensi buku, yaitu Introduction to International Relations yang dikarang oleh Robert H. Jackson dan George Sorensen, dan buku yang kedua yaitu International Relations Theory yang dikarang oleh Mark Kauppi dan Paul Viotti. Teori hubungan internasional mempelajari interaksi antar negara, organisasi internasional, dan aktor global lainnya dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan keamanan. Sebagai disiplin akademik, HI berkembang sejak abad ke-20, meski konsepnya sudah ada sejak zaman kuno. Studi ini penting karena dunia terdiri dari negara-negara berdaulat yang saling berinteraksi baik dalam kerjasama maupun konflik. Di era modern, berhubungan antar negara semakin kuat, membuat isolasi suatu negara itu hampir mustahil. Teori hubungan internasional ini membantu kita memahami bagaimana negara berinteraksi dan bagaimana kebijakan internasional mempengaruhi kehidupan global, memberikan wawasan tentang pola hubungan dunia serta dampaknya pada masyarakat. Lalu yang kedua ada definisi teori. Teori punya banyak arti, tergantung konteksnya. Secara umum, teori sering dianggap hanya benar di atas kertas, tapi dalam ilmu pengetahuan, teori membantu kita memahami dunia secara lebih mendalam dengan mencari hubungan sebab akibat. Dalam hubungan internasional, teori digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa global dengan mencari pola dari kejadian sebelumnya. Pendekatan ilmiah atau positivisme memastikan teori bisa diuji dengan data nyata. Singkatnya, teori dalam hubungan internasional adalah alat untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi fenomena global secara sistematis berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Lalu selanjutnya ada epistemologi, metodologi, dan ontologi. Memahami epistemologi, metodologi, dan ontologi penting bagi mahasiswa hubungan internasional dalam menganalisis teori-teori kontemporer. Yang pertama ada epistemologi. Epistemologi membahas bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Buku ini menyoroti empirisme atau berdasarkan pengamatan langsung serta pendekatan alternatif seperti konstruktivisme, teori kritis, postmodernisme, dan feminisme. Lalu ada metodologi. Metodologi berkaitan dengan cara menguji teori baik secara kuantitatif melalui statistik dan data maupun kualitatif melalui studi kasus dan wawancara. Lalu ada ontologi. Ontologi membahas bagaimana kita memandang dunia dan aktor dalam hubungan internasional, seperti negara dan individu. Perspektif ontologis, seorang ahli teori mempengaruhi cara mereka memahami dinamika global. Buku ini menghubungkan ketiga konsep tersebut dengan jelas, membantu mahasiswa berpikir lebih kritis dan memahami teori hubungan internasional secara lebih mendalam. Lalu ada sejarah singkat THI. Sejarah teori hubungan internasional ini tak dapat lepas dari pemikiran para filsuf dan pemikir politik yang berkontribusi terhadap perkembangan teori hubungan internasional. Salah satu tokoh penting adalah Hugo Grotius yang dikenal sebagai Bapak Hukum Internasional. Grotius menggabungkan dua pemikiran utama, yaitu hukum buatan manusia dan hukum alam, yang berkontribusi dalam mengatur hubungan antar negara dan membatasi konflik. Selain itu, pemikir seperti Thomas Hobbes, Niccolò Machiavelli, lalu ada
Thucydides, Rousseau, hingga Kant juga memiliki kontribusi besar terhadap teori-teori hubungan internasional. Buku ini menekankan bahwa memahami hubungan internasional tidak boleh hanya terbatas pada pemikiran dari dunia barat. Penulis mengajak pembaca untuk melihat lebih luas dengan mempertimbangkan gagasan dari pemikir di luar tradisi barat. Pemikiran mereka juga memberikan wawasan berharga tentang dinamika politik global. Lalu selanjutnya, peran teori dalam hubungan internasional. Yang pertama, itu memahami dunia. Teori menyederhanakan dinamika global dengan mengidentifikasi pola dan struktur dalam interaksi antar negara. Lalu, realisme melihat dunia sebagai sistem anarkis dengan persaingan, kekuasaan, sementara liberalisme menekankan kerjasama dan institusi internasional. Lalu yang kedua, menjelaskan hubungan sebab akibat. Teori membantu memahami penyebab suatu peristiwa dalam politik global. Contohnya, pendekatan positivis menghubungkan variabel untuk menemukan pola seperti hubungan antara perlombaan senjata dan kemungkinan perang. Yang ketiga, memprediksi peristiwa global. Teori membantu dalam analisis hubungan internasional pada 3 tingkat. Yang pertama, individu, yaitu pemimpin dan kebijakan, lalu negara, struktur politik dan ekonomi, serta sistem internasional, keseimbangan kekuasaan, dan institusi global. 5. Membahas perdebatan agen struktur. Teori membahas apakah individu atau agen atau sistem internasional ataupun struktur lebih berperan dalam membentuk kebijakan global. Kesimpulan, teori berperan penting dalam memahami, menjelaskan, dan memprediksi dinamika global serta memberikan cara berpikir sistematis dalam menganalisis interaksi antar negara dan aktor non-negara. Lalu selanjutnya ada level analisis dalam teori. Konsep level of analysis yang digunakan dalam hubungan internasional untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan perang. Ada tingkat utama dalam pendekatan ini. Yang pertama, ada tingkat individu atau kelompok. Tingkat ini berfokus pada pemimpin atau kelompok kecil yang berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Lalu ada faktor psikologis seperti persepsi, emosi, dan strategi negosiasi dapat memicu perang. Yang kedua, ada tingkat negara dan masyarakat. Tingkatan ini menganalisis bagaimana kebijakan domestik, sistem politik, ekonomi, dan budaya suatu negara mempengaruhi keputusan untuk berperang. Kepentingan nasional dan lingkungan sosial menjadi faktor utama. Yang ketiga, ada tingkat sistem internasional. Tingkatan ini melihat perang dalam konteks global seperti aliansi antar negara, keseimbangan kekuatan, dan faktor diplomatik. Dan juga struktur anarki dalam sistem internasional dapat mendorong konflik. Pendekatan ini membedakan tingkat analisis yang fokus ke individu, negara, atau internasional, dan unit analisis seperti aktor spesifik seperti negara atau organisasi dengan memahami berbagai faktor di setiap tingkat. Kita dapat melihat penyebab perang secara lebih komprehensif dan sistematif. Lalu yang terakhir ada aplikasi THI. Yang pertama, teori membantu memahami dunia. Banyak orang menganggap teori itu abstrak dan hanya berlaku di atas kertas. Padahal, teori sangat penting untuk memahami fenomena global yang kompleks, seperti konflik, kerjasama, dan diplomasi antar negara. Dengan teori, kita bisa melihat pola hubungan antar negara dan memahami alasan dibalik keputusan yang mereka ambil. Contoh, teori realisme menjelaskan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuatan militer. Ini terlihat dalam persaingan Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan, di mana kedua negara berusaha mempertahankan pengaruh dan kepentingan strategisnya. Lalu ada teori dan kebijakan nyata. Teori dalam hubungan internasional juga membantu dalam membuat keputusan dan kebijakan global meskipun tidak selalu diterapkan secara langsung. Teori memberi gambaran tentang kemungkinan hasil suatu tindakan dan membantu negara membuat strategi terbaik. Secara keseluruhan, teori hubungan internasional bukan hanya konsep akademik, tetapi juga alat penting untuk memahami dunia dan membantu pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.